Ada Partai Amanat Nasional dan juga Partai Gerindra. Waduh, ini bener-bener ini ya, wow hebat banget nih bocah kemarin sore gitu. Hai semuanya, kembali lagi sama Yoreta, ketemu lagi sama aku yang kali ini mau bahas sesuatu yang lagi rame banget jadi perbincangan banyak orang. Tapi sebelum itu kita mau bicara tentang fatherless country. Nah, bicara tentang fatherless country, sebenarnya kasih sayang seorang ayah kepada anaknya memang harus banget disimak oleh banyak orang. Harus banget jadi perhatian banyak orang gitu ya. Nah, ternyata lagi rame banget jadi bahasan banyak orang bahwa Indonesia menempati urutan ketiga di dunia menjadi fatherless country. Tapi sebelum itu, sebelum kita menuju ke intisarinya, kita mau bahas dulu apa sih fatherless country itu. Menurut psikolog UGM Diana Setiawati, fatherless country itu merupakan suatu masyarakat dengan masyarakat yang minim banget tentang sosok ayah gitu. Karena mungkin budaya patriarki di Indonesia ini masih sangat dijunjung gitu ya, bahwa apa-apa tuh harus perempuan, apa-apa tuh harus ibu, bahkan mengasuh anak atau mengasuh seorang keturunan itu tuh harus ibu yang paling berperan. Padahal itu salah. Padahal bapak atau ayah itu perannya cukup juga harus besar dalam suatu keluarga, dalam pengasuhan anak gitu. Jadi bapak-bapak atau calon ayah nih, calon ayah di masa depan harus mencontoh bagaimana sosok Pak Jokowi dalam mengasuh putra-putrinya, apalagi putranya yang saat ini kita bisa melihat bahwa dua putranya, Kaisang dan juga Gibran, sangat hebat gitu. Yang satu jadi wakil presiden, yang satu jadi ketum partai gitu. Tentunya hal ini bisa jadi ini ya, bisa jadi contoh. Siapa tahu nanti anak-anak kita, kalau kita asuh seperti pola asuhnya Pak Jokowi, bisa jadi wakil presiden atau bahkan jadi presidennya. Kita tidak ada yang tahu gitu. Nah, bicara tentang keberhasilan dua putra atau dua anak dari Pak Jokowi, Mas Gibran dan juga Mas Kaisang, yang satu sudah jadi wakil presiden gitu. Dan sebentar lagi di Pilkada 2024 mendatang ternyata kabar-kabarnya atau dengar-dengar Mas Kaisang ini akan maju di Pilkada 2024 nanti. Jadi meskipun kayaknya kok cepet banget sih dari seorang pengusaha tiba-tiba jadi ketum partai, terus tiba-tiba mau nyalon jadi gubernur. Nah, desas-desusnya atau dengar-dengar lagi nih bahwa di Pilkada 2024 mendatang, Ketua Partai PDIP Mbak Puan Maharani ini pengen mengusung si Mas Kaisang atau si pengusaha sang pisang ini, yang punya sang pisang ini untuk maju di Pilkada Jateng mendatang. Jadi wow gitu ya, langsung direkomendasikan oleh Ketua Partai PDIP. Terus dengar-dengar lagi nama Kaisang juga berpotensi untuk menjadi bakal gubernur di DKI Jakarta, mendampingi entah siapa nanti, bisa jadi Ridwan Kamil atau bahkan katanya nih Anies juga bisa loh berpotensi untuk jadi pendamping dari Mas Kaisang ini. Bahkan ada dua partai politik dari koalisi Indonesia Maju yang merekomendasikan atau memang pengen mengusung si Mas Kaisang ini untuk menjadi pendamping Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta nanti. Ada Partai Amanat Nasional dan juga Partai Gerindra. Waduh, ini bener-bener ini ya, wow hebat banget nih bocah kemarin sore gitu. Karena kita tahu sendiri gitu bahwa Jakarta adalah merupakan suatu daerah yang notabene daerah besar gitu. Tentunya calon pemimpin juga pasti diinginkan oleh masyarakat Jakarta tuh calon pemimpin yang sudah punya pengalaman, sudah punya bukti kinerjanya gitu. Karena memang tidak mudah ya mengambil hati masyarakat Jakarta yang notabene sudah pernah dijabat oleh Pak Ahok, sudah pernah dijabat oleh Anies Baswedan. Jadi
dan juga malah sudah pernah dijabat oleh bapaknya sendiri. Bahkan Mas Kaisang sendiri ini pernah loh mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus punya kinerja. Jadi tidak cukup punya popularitas yang tinggi, tidak cukup hanya dikenal oleh masyarakat banyak, tapi juga punya kinerja yang besar juga. Ya, bisa dilihat ke bapaknya sendiri, kinerjanya juga dibilang cukup nyata gitu kalau kata orang-orang. Tapi kalau tiba-tiba Mas Kaisang ini maju di DKI Jakarta, karena memang sepertinya Mas Kaisang lagi bingung ya mau ke Jateng atau mau ke DKI Jakarta, sama-sama daerah yang besar juga. Ya, meskipun sang kakak atau Gibrannya mengatakan bahwa jangan di Jakarta lah, tapi kalau si bapaknya sendiri atau ayahnya sendiri sudah bilang kita hanya perlu, orang tua itu hanya perlu mendoakan. Jadi ada indikasi bahwa sebenarnya Pak Jokowi juga mendukung mau kemanapun Gibran akan melenggangkan kekuasaan gitu. Juga bingung ya sebagai orang awam gimana menyikapi fenomena tersebut, bahwa sepertinya kecepatan untuk seorang Kaisang untuk maju, untuk memimpin suatu daerah yang besar seperti Jakarta atau Jateng gitu. Tapi kalau memang partai butuh, lantas mau dibagaimanakan lagi, karena partai butuh untuk menang juga gitu. Jadi kita cukup mengawasi aja nih bagaimana nantinya Pilkada 2024 mendatang akan kemana si pemimpin dari sang pisang ini. Oke, bye-bye.